langkah-langkah dasar apa, langkah-langkah dasar apa yang kita lakukan ketika kita menulis novel pertama kita, kemudian kendala-kendala apa kita hadapi, kemudian step-step detail apa sih, langkah-langkah detail apa sih yang perlu kita lakukan untuk menulis novel pertama kita ya, setelah kita sebelumnya mungkin menulis beberapa ataupun cukup banyak cerita pendek gitu. Nah, yang pertama adalah tentu temukan ide ya teman-teman ya. Nah, temukan ide tentu kan banyak cara ya, saya sudah pernah jelaskan di banyak live yang sebelumnya. Temukan ide itu bisa dengan kita banyak baca buku atau baca novel yang lain sehingga kita dapat ide, bisa kita ngobrol dengan banyak orang sehingga kita bisa mungkin ada ide penulisan kita dari cerita dengan banyak orang, bisa kita menghadapi kehidupan seseorang ataupun kehidupan banyak orang sehingga kita bisa dapat ide, dan juga dengan cara-cara lainnya. Yang penting adalah ketika kita menulis novel ya kita harus menemukan ide gitu. Nah, setelah kita temukan ide, satu ide besar yang kita tulis dalam sebuah novel, yang kedua kita perlu melakukan riset teman-temannya. Jadi kita melakukan riset, melakukan penelitian mengenai topik yang akan kita tulis, mengenai ide cerita yang sudah kita temukan. Nah, dari situ kita bisa nanti kita ada gambarannya untuk mengembangkan tulisan kita, untuk membuat alur cerita kita, membuat plot cerita kita yang sesuai ya dengan apa yang akan kita tulis. Jadi itu ya teman-teman, melakukan riset. Kemudian yang ketiga, setelah kita buat riset, kita sudah cukup banyak informasi yang kita akan tulis, ide-ide yang kita tulis, imajinasi yang kita tulis, baru kita buat outline ataupun kerangka tulisan kita ya. Jadi misalnya ini setengah abad, ini kan ada 7 bab ya, saya harus membuat nih bab 1 mengenai perkenalan tokoh, kemudian bab 2 mengenai karir, gimana perjalanan kehidupan sekolahnya, kemudian yang bab ketiga perjalanan karirnya seperti apa, kemudian bab keempat bagaimana perjalanan cintanya gitu dari si tokoh utama ini, peran Anda, kemudian yang kelima adalah bagaimana kehidupan keluarganya gitu, kemudian yang keenam adalah bagaimana ketika dia merasa bahwa dia ternyata di dalam keadaan yang sangat sempurna dalam dirinya, dia merasa ada tidak sempurna, dan yang bab ketujuh adalah hikmah apa yang dia peroleh dari hal-hal yang dia rasakan tersebut. Itu kan saya harus buat ya outline-nya, yang alur ceritanya seperti apa gitu. Jadi itu yang ketiga gitu.